dijadikan ilmunya manfaat dunia akhirat, diberi kesenangan dunia dan akhirat, dimudahkan segala urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salah satu syarat seorang murid, seorang siswa maupun siswi ketika ingin menggapai kesuksesan, diantaranya jangan lupain doa kepada guru. Mau tanya dulu nih, suka nggak ngedoain guru kita? Apa? Jujur jawab yang jujur, yang bohong jomblo. Suka nggak doain guru kita? Gimana doainnya? Bohongnya ngomong setahun sekali ya, kalau ulang tahun aja ya. Jangan lupa dong doain guru. Kata Imam Ali karamallahu wajhah radhiyallahu an, beliau mengatakan ana abdun man allamani walau harfan. Saya adalah seorang hamba. Tahu hamba nggak? Budak. Saya adalah seorang hamba ataupun budak bagi seorang yang mengajarkan kepada saya ilmu walau harfan, walaupun satu huruf. Kita tahu satu huruf dari guru, maka kita adalah seorang hamba daripada guru kita. Maka patutlah seorang hamba itu untuk taat kepada guru. Kalau kita mau berkah, doain sepanjang doa kita, sepanjang sholat kita, sepanjang hidup kita. Angkat kedua tangan kita, Rabbi firli warhamni, Rabbi firli wali walidayya wali masyaikhina. Ya Allah, ampuni dosa orang tua saya dan juga guru saya yang mendidik saya. Doakan guru kita, maka hidup kita akan menjadi berkah, maka ilmu kita akan menjadi barokah. Pertanyaan, kenal nggak Imam Syafi'i? Atau pernah dengar nggak? Kalau kenal kita nggak kenal, nggak ketemu. Jangan bohong apa? Hei, yang di sana, kenal nggak Imam Syafi'i? Tahu nggak? Pernah dengar namanya? Beliau satu contoh tauladan untuk kita bagaimana penghormatan kepada gurunya Al-Imam Malik. Imam Syafi'i ini lihat kenapa sampai detik ini, sampai saat ini, sampai waktu ini masih namanya tetap dikenang, namanya masih disebut, padahal meninggalnya ratusan tahun yang lalu. Namanya masih sampai detik ini masih kita sebut, ilmunya masih ngalir. Kenapa? Keberkahan ilmu Imam Syafi'i kepada gurunya, takzimnya Imam Syafi'i kepada gurunya, hormatnya Imam Syafi'i kepada gurunya. Bagaimana? Lihat Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik, Imam Syafi'i itu kalau sebelum belajar hari Jumat, datangnya hari Kamis. Belajarnya hari apa? Jumat, datangnya hari Kamis. Ada nggak? Ada nggak di antara kita yang begitu? Besok masuk kelas, hari Senin masuk kelas, hari Minggu udah di sekolah. Ada nggak? Itu kebangetan rajin. Kenapa Imam Syafi'i masih disebut sampai dimuseumkan jubahnya? Ada pakaiannya, jubahnya dimuseumkan dan dipakai tabaruk untuk orang-orang yang datang ke museumnya. Padahal orangnya udah nggak ada. Sampai baju jubahnya aja dipakai tabaruk, orang masuk ke kamarnya museumnya pakai baju Imam Syafi'i. Padahal orangnya udah nggak ada. Coba kalau kita meninggal, baju kita ada nggak di museum ini? Dipakai tabaruk sama orang ada nggak? Dipakai apa baju kita? Dipakai topi. Itu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini gemar nulis. Di antara ciri kesuksesan beliau apa? Gemar menulis. Dulu sebelum beliau belajar kepada Imam Malik masih kecil, kira-kira di bawah 5 tahun.
Imam Malik lagi ngajar di satu majelis. Imam Syafi'i masih kecil karena waktu itu nggak boleh ikut belajar, masih sangat kecil. Tapi ngeliat dari kejauhan, beliau begini. Dulu belum ada kolam, belum ada pulpen, belum ada pensil. Nulis di tangannya begini-begini aja. Diperhatikan gurunya. Imam Malik manggil dari kejauhan itu anak kecil. Kemari anak kecil. Siapa nama engkau? Saya adalah Muhammad bin Idris atau Imam Syafi'i. Tadi ngapain nulis-nulis begitu di tangan? Oh, saya mencatat pelajaran guru. Subhanallah. Coba kalau memang catat, sebutkan dari awal pelajaran sampai akhir. Dengan kecerdasan, kepandaian Imam Syafi'i, beliau tuliskan dari awal sampai akhir. Beliau sebutkan dari awal. Beliau sebutkan dari awal sampai akhir apa yang gurunya sampaikan. Kita kadang-kadang pulpen udah ada, buku ada, pensil ada, nulis jangan. Betul nggak? Makanya Imam Syafi'i mengatakan, mengubah dalam satu syair, al ilmu saydun wal kitabatu qayduhu qayyid suyudaka bil hibalil wasiqah. Ilmu itu adalah hewan buruan, maka hewan buruan itu harus diikat. Pengikatnya adalah apa? Kalau guru kita sampaikan pelajaran supaya ilmunya nempel di otak, tulis dulu, tulis di buku kita.